Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seperjuangan yang tua maupun yang muda. Kali ini adalah pembahasan alur cerita film Train to Busan. Train to Busan adalah film yang berasal dari Korea Selatan dengan objek utama kota Busan. Bercerita tentang Kota Busan adalah kota terpadat kedua di Korea Selatan dengan memiliki kereta super cepat dan dengan pelabuhan terpadat di Korea Selatan. Mungkin karena itu penulis film Yeon Sang-ho mengambil objek utama kota Busan. Film ini bercerita tentang mayat hidup yang disebabkan oleh infeksi virus zombie yang terjadi di berbagai kota di Korea Selatan dan memicu gejolak hancurnya kota serta menimbulkan korban ribuan jiwa. Oke, tak usah berlama-lama seperti menunggu bis Harapan Jaya. Inilah alur cerita film Train to Busan. Film ini dibuka dengan adegan masuknya sebuah truk ke daerah yang bernama Yinhang tanpa terdapat penjaga palang pintu dengan APD lengkap di jalur masuk daerah tersebut. Sterilisasi selesai dan masuklah pengendara pick up itu ke daerah tersebut. Tak sengaja, ia menabrak rusa hingga mati. Ia membiarkannya dan pergi. Anehnya, rusa yang sudah mati dapat hidup kembali. Rusa tersebut terinfeksi virus zombie dari Yinhang, kemudian menularkan ke Seoul. Berawal dari sinilah, infeksi virus zombie yang menyerang Korea dimulai. Lalu sen berganti. Terdapat seorang yang bernama Seokwo yang memiliki sifat egois atas pekerjaannya. Sampai-sampai membuat istrinya muak dan pisah ranjang dengannya. Ibu Seokwo selalu memintanya untuk rujuk kembali, namun tak dihiraukan oleh Seokwo. Sekarang ia tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Soan. Berkali-kali ibunya menyuruh Seokwo mengajak Soan ke kota Busan hanya untuk bertemu ibunya. Namun, hal tersebut belum pernah terlaksana sama sekali. Dari itu, hubungan Seokwo dan Soan jadi kurang terjalin baik. Bahkan di saat hari ulang tahun Soan, Seokwo tidak tahu apa hadiah yang cocok diberikan pada Soan. Ternyata Soan hanya minta pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya di saat hari perayaan ulang tahunnya. Seokwo lalu mengiyakan permintaan Soan. Dini hari, mereka berangkat ke stasiun Seoul berharap segera sampai ke Busan. Singkat cerita, mereka masuk dan menaiki kereta KTX 101. Ketika kereta hendak berangkat, tiba-tiba tanpa diketahui karyawan, seorang perempuan yang terluka parah masuk ke dalam kereta dan bersembunyi. Wanita itu sebut saja Nunung. Nunung kemudian berjalan dengan tersyok-syok. Salah satu karyawati kereta mencoba menolong. Namun, benar saja, Nunung telah terinfeksi virus zombie. Alhasil, karyawati tersebut malah terkena gigitan Nunung dan menjadi zombie. Di sisi lain, Soan beranjak dari tempat duduknya dan pergi tanpa diketahui ayahnya ke toilet setelah mendengar percakapan karyawan kereta. Ditemukan pria seperti orang gila. Sebut saja Johnny. Johnny masuk kereta tanpa diketahui petugas juga. Johnny tidak punya tiket dan hendak diturunkan di stasiun berikutnya, kata karyawan yang bertanya. Cerita berlanjut. Soan berjalan terus ke gerbong depan hendak memasuki toilet. Namun dicegah dan dihalang-halangi oleh pria yang bernama Sang-hwa yang sedang menunggu istrinya Sung Hyung yang lagi hamil di toilet. Kemudian Seokwo yang mengetahui Soan tidak berada di tempat duduk langsung mencarinya.
Ternyata Soan berada di belakang ayahnya. Hampir saja mereka diserang zombie. Mereka berdua akhirnya lari menuju gerbong yang lebih aman. Situasi di tengah kota nampaknya semakin memburuk. Serangan zombie merajai seluruh penjuru kota Korea Selatan. Kereta yang dijadwalkan berhenti di Cheonan gagal karena situasi yang tidak memungkinkan. Salah satu penumpang yang bernama Yongsuk bersikeras untuk turun di Cheonan, namun dihiraukan masinis kereta karena dianggap membahayakan penumpang lainnya. Mendengar itu, Seokwo langsung menghubungi ibunya. Terdengar rintihan ibunya yang semakin lama semakin mengaum. Ternyata ibunya telah terinfeksi virus zombie itu. Di sini, para penumpang kereta turun. Mereka percaya telah diamankan militer. Namun, apakah yang terjadi? Setelah para penumpang berjalan menuju pintu keluar stasiun, pihak militer yang telah berjaga nyatanya sudah mati dan telah menjadi zombie, serta menyerang penumpang yang baru saja turun. Di sisi lain, Seokwo, anaknya, dan Johnny memilih jalur yang berbeda dengan alasan akan dijemput anak buah rekan Seokwo pada saat perbincangan telepon tadi. Cerita terus berlanjut. Hampir saja Soan diserang zombie. Untung Sang Hwa menyelamatkannya. Di sisi lain, para penumpang menyelamatkan diri masing-masing dan kembali menuju kereta. Kemudian, Seokwo, Sang Hwa, dan beberapa penumpang lainnya berusaha menutup pintu stasiun. Saking banyaknya manusia yang berubah menjadi zombie, pintu stasiun pecah dan ambrol. Kemudian mereka berlari menuju kereta. Tak disangka, kereta telah berjalan. Di sini, Seokwo berhasil masuk kereta. Hampir saja Sang Hwa terbunuh karena serangan zombie ketika hendak masuk kereta. Untunglah Seokwo menyelamatkannya karena berhutang budi saat diselamatkan di kereta. Ketika telah masuk salah satu gerbong, mereka yakni Seokwo, Sang Hwa, dan Yonggu langsung menelpon seorang yang ia cintai. Mereka berada di sebuah toilet gerbong 13 ternyata. Demi seorang yang ia cintai, mereka rela bertempur habis-habisan dengan ratusan zombie yang berada di gerbong kereta. Pertempuran dimulai. Sebut saja mereka tim PZ, tim pemberantas zombie. Tim tersebut diketuai oleh Sang Hwa yang berada di paling depan menggunakan senjata alami yakni tangan. Yonggu di tengah dengan senjata kastinya dan Seokwo paling belakang dengan tameng dan pemukul yang didapat Sang Hwa. Dari gerbong 9 mereka berangkat. Di gerbong 10 tampak mudah untuk dilewati. Di gerbong 11 tampak pertentangan rasa Yonggu ternyata, karena yang dihadapi adalah rekan-rekan setimnya yang telah menjadi zombie. Mereka tidak bisa melihat di kegelapan dan hanya akan menyerang sumber suara saat berada di kegelapan.
Setelah melewati gerbong 11 dengan cukup melelahkan, sampailah mereka di gerbong 12. Singkat cerita, mereka dapat melewati gerbong 12 dengan sangat mudah dan bertemu seorang yang ia cintai yang sedang berlindung di gerbong 13. Di gerbong 14, mereka merangkak melalui batas penumpang. Namun naas, di gerbong 14 ini, karena kecerobohan Johnny yang terpleset, nyawa Sang Hua dikorbankan. Di sisi lain, karyawan kereta menyekap Jin He untuk diam, dan si licik Yong Suk menginjak ponsel Jin He yang terus berdering. Hal itu dilakukan untuk menyamarkan persembunyian mereka dan tidak diketahui oleh yang lain. Akhirnya rombongan telah sampai di depan pintu gerbong 15. Di sini Yongguk terus berusaha memecah kaca pintu kereta untuk masuk ke gerbong itu. Kemudian kaca pecah. Di pintu kedua terjadi aksi saling dorong pintu antara Yongguk dan Yongsuk. Atas kegigihan Yongguk, pintu terbuka dan akhirnya rombongan berhasil masuk gerbong itu. Peristiwa kali ini, Sang Hua tergigit zombie. Ia tewas demi keselamatan rombongannya. Tak hanya itu, nenek tua bernama Yun In Gil yang juga tewas karena keegoisan Yongsuk yang tak cepat membukakan pintu gerbong 15. Cerita berlanjut. Pintu terbuka dan mereka berhasil masuk. Namun bukan keramahan yang didapat, akan tetapi pengusiran yang didapat. Hal itu dikarenakan Yongsuk yang memprovokasi kurang lebih beberapa orang yang berada di gerbong 15. 지금 저쪽에서 오신 분들 Rombongan pun mengalah dan pergi ke gerbong 16. Di gerbong itu mereka aman. Namun sepersekian menit, Xiaowo dan rombongan dikagetkan keriuhan yang terjadi di gerbong itu. Ternyata gerbong Yongsuk telah diserang zombie yang disebabkan saudaranya Yun In Gil yang tidak terima dengan keegoisan penumpang gerbong 15. Sekedar informasi bahwa virus zombie yang menginfeksi ribuan manusia di Korea, tepatnya Seoul dan Yinhan terutama, adalah kebocoran perusahaan biologis yang bernama Biotechno. Perusahaan ini dimiliki oleh Xiaowo. Oke, sen berganti. Kereta menjadwalkan untuk pergi ke Busan. Saat di perjalanan, tiba-tiba kereta berhenti. Ternyata hal itu disebabkan oleh kebakaran kereta di stasiun Daegu Timur dan menghalangi laju kereta KTX 101. Masinis menginformasikan kepada penumpang yang masih selamat untuk segera berpindah kereta karena masinis akan mencarikan kereta untuk ditumpangi selanjutnya. Kemudian rombongan Xiaowo turun dan mencari kereta yang akan ditumpangi selanjutnya. Di tengah perjalanan, ternyata ada kereta terbakar tanpa awak yang melaju dari arah berlawanan. Kereta itu menyambet kereta KTX 101 dan roboh ke rombongan Xiaowo. Hampir saja mereka mati. Namun ketika aksi pelolosan, si Johnny mengorbankan nyawanya demi keselamatan rombongan Xiaowo. Di sisi lain, Yongguk dan Jin He meloloskan diri dulu. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu Yongsuk yang masih hidup. Si bos Yongsuk di sini melempar Jin He ke zombie dan pacar Jin He, yakni Yongguk, memilih mati bersama Jin He. Dalam peristiwa ini, manusia yang selamat hanyalah Xiaowo, Soan, dan Song Hyong. Mereka kemudian berlari berjuang keras mengejar kereta yang telah jalan. Hal itu menyebabkan aksi saling kejar antara mereka dan zombie. Untungnya dalam peristiwa ini mereka berhasil naik ke kereta lebih dulu sebelum diserang zombie.
Meskipun begitu, zombie terus mengejar dan Shokwo selalu berusaha melepaskan diri dari gangguan zombie-zombie tersebut. Di sini masalah lain terjadi. Yongsuk ternyata telah masuk kereta lebih awal. Ia juga sudah terinfeksi virus zombie. Akhirnya, Yongsuk tiba-tiba menyerang Seokwo bersama Song Hyung dan Soan. 감염됐어. 아니야. 아니야. Terjadilah aksi baku hantam antara keduanya. Hampir saja Song Hyung diserang, namun Seokwo menyelamatkannya. Seokwo menang. Dalam tragedi ini, Seokwo terinfeksi dari Yongsuk. Keikhlasan mungkin akan menjadi jalan akhirnya. Kemudian Seokwo mengajari Soan dan Song Hyung tombol kemudi kereta. Setelah itu, Seokwo pergi ke belakang dan meratapi nasib akhir hidupnya di dunia. Dan tamat. Itulah alur cerita film Train to Busan. Pesan dari kami, jagalah selagi ada, menjauhlah agar merasa dicinta, karena mereka yang hilang adalah serpian dari perjuangan dan pengorbanan yang kita ikhlaskan.